Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Ayuhal jamaah, saya menyapa dulu para pemirsa akun Facebook channel Yayasan India Muslim Sumatera Utara dan akun YouTube Tajul Madras TV. Nah, untuk dua akun ini, pertama YouTube Tajul Madras, saya mengajak kepada Anda yang menyaksikan langsung siaran ini, silahkan subscribe, like, and share. Ya, kemudian insya Allah karena Tajul Madras TV ini akan menayangkan siaran-siaran Ramadan nantinya dan juga akan menayangkan banyak kegiatan kajian-kajian bersama para asatiz secara online. Anda boleh membunyikan atau menghidupkan lonceng untuk mendapat notifikasi dari semua kajian Tajul Madras yang akan disampaikan secara periodik kepada kita semua. Kepada para pemirsa dan jamaah sekalian, saya perlu sampaikan bahwa Anda bisa bertanya kepada saya dengan pertanyaan apa saja yang insya Allah memberikan manfaat, dan saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan Anda, baik melalui live di Tajul Madras dan juga melalui, jadi live Tajul Madras ini maksudnya bukan yang di India sana, ini maksudnya channel Tajul Madras, ya. Dan juga live di akun Yayasan India Muslim Sumatera Utara melalui Facebook. Ya, di sini sudah ada, saya lihat Masya Allah yang sudah menunggu dan kita sudah mulai tayang, dan juga Dr. Sahrul yang Alhamdulillah sudah ready dan bertanya kenapa belum mulai, dan sekarang sudah mulai Alhamdulillah. Insya Allah siapa saja yang bertanya akan saya memberikan jawaban yang secara live ini nanti. Kajian kita adalah kajian malam ini saya ingin mengajak kita mendiskusikan topik teknik-teknik mensucikan jiwa. Jadi teknik ini kita ambil teknik praktis dan kita akan mendiskusikan satu topik, ada dua hal yang harus kita lakukan, dan saya akan kaitkan dengan Ramadan yang insya Allah sekitar 2 hari lagi akan kita nikmati. Yaitu teknik muhasabah dan teknik tobat. Jadi pelajaran kemarin saya sudah sampaikan bahwa mensucikan jiwa harus kita pahami. Jadi kalau bahasa Al-Quran disebut dengan istilah tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyah di sini diartikan suci, bersih, tumbuh, berkembang, kira-kira begitu. Jadi bicara tentang jiwa di sini yang mau kita lakukan, kalau kotor itu jiwa, maka jiwa ini kita bersihin. Kalau bengkok, kita lurusin. Kalau dia sudah ada dan sudah berada pada posisi stabil, kita upgrade, kita optimalisasi. Jadi kalau bilang, apakah puasa saya perlu tazkiyah? Perlu. Apakah sholat wajib saya perlu ditazkiyah? Padahal saya sudah sholat wajib? Ya perlu. Apakah tahajud saya perlu ditazkiyah? Perlu. Jadi bentuk tazkiyah itu adanya peningkatan terus-menerus dari aktivitas kegiatan ibadah kita atau kegiatan kebaikan kita, akhlak kita, ibadah kita, interaksi sosial kita dan sebagainya, itu harus ditazkiyah. Saya sudah ingatkan bahwa tazkiyah merupakan satu dari 3 komponen penting yang harus dikerjakan oleh para dai. 3 unsur penting dalam tarbiyah. Ya, tarbiyah ini artinya apa? Pendidikan, pembinaan, pengarahan, dan semuanya yang terkait bagaimana menghidupkan karakter positif yang dimiliki oleh seorang manusia muslim khususnya. Jadi 1 dari 3. Apa yang 2? Yang 2 pertama tilawatul ayah. Tilawatul ayah sering saya terjemahkan dengan mendeskripsikan ayat-ayat, kode-kode Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini Al-Qur'an. Jadi dalam mentarbiyah, dalam melakukan pendidikan, dalam mengajari Islam, seorang dai, ulama, asatiz atau siapapun istilahnya, muallim, tuan guru atau apapun, mereka tidak boleh keluar dari panduan asli yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak boleh mengedepankan hawa mereka. Mereka tidak boleh mengedepankan syahwat mereka. Mereka tidak boleh memberikan dakwah mengikut kepada selera orang banyak. Tidak bisa. Ya, tapi mereka harus melakukan ini semua lillah.
dan kemudian menyampaikan, mendeskripsikan, menjelaskan ayat-ayat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ini yang menarik ini, karena terus terang pendekatan dakwah kita sekarang ini sering kali berada di level pertama, yaitu dakwah tabligh. Dakwah hanya menyampaikan, orang tidak tahu jadi tahu. Yang penting kita sampaikan, dia mau terima atau tidak itu urusan dia. Dia mau berubah atau tidak itu urusan dia. Tidak bisa. Dakwah itu harus ta'lim, harus dilakukan ta'limul fikrah, membentuk atau membangun fikrah, pola pikir, prinsip, nilai yang dianut, diyakini. Sampai seorang kalaupun ditanya, misalnya, ini mohon maaf, walaupun ini masalahnya khilafiyah di luar sana, saya perlu sampaikan. Misalnya, seorang dijelaskan tentang manfaat dan mudaratnya rokok. Sampai akhirnya dia paham betapa sebenarnya mudarat rokok jauh lebih besar daripada manfaatnya. Lantas kemudian ditanyakan kepadanya, dan dia seorang perokok berat. Menurutmu, apakah kau seorang perokok? Ya. Apakah kau seorang yang rutin merokok setiap hari? Ya. Apakah kau lebih bagus merokok ketimbang makan? Ya. Pertanyaannya, apakah menurutmu rokok lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya? Kalau seorang yang sudah terbentuk fikrahnya, dia akan bilang, mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Lantas kenapa Anda masih merokok? Kira-kira begitu. Ketika pertanyaan ini dialamatkan kepadanya, maka ini persoalan ada muskilah, ada sesuatu masalah dalam dirinya. Sehingga muskilah inilah yang perlu ditazkiyah. Kira-kira begitu. Dan inilah pelajaran kita. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tazkiyah. Tazkiyah ini apa? Nah ini, kalau dosa minta ampun. Kalau kemudian ada kekurangan, artinya kecenderungan kepada akhlak yang buruk, ini diluruskan. Ini diarahkan supaya dia jangan bengkok, supaya dia jangan lama-lama dalam posisi akhlaknya. Maksud saya akhlak buruk itu. Baik, ada pertanyaan dari Pak Ifran ini. Tolong ada kalau bisa dituliskan ke saya. Bukan pertanyaan apa, maksudnya apa akun Facebooknya. Saya cuma bisa mengatakan akun Facebooknya adalah Yayasan India Muslim Sumut. Ya, Yayasan India Muslim Sumut. Jadi bagi yang ingin bertanya melalui akun Facebook, silahkan bertanya, silakan search Yayasan India Muslim Sumut. Nanti insya Allah akan kelihatan, saya sudah live di situ. Bagi yang merasa nyaman melihat melalui akun YouTube, insya Allah ada Taj, ujungnya Jim, Jim, istilahnya huruf J, ya. Kemudian garis penghubung ul. Jadi Tajul, tapi Taj, garis penghubung ul Madras. Nanti insya Allah akan kelihatan, saya sudah online di situ. Dan perlu saya sampaikan, Anda bisa bertanya kepada saya, ya, melalui kolom kolom komentar, baik di akun YouTube dan di akun Facebook. Ini dua-dua saya sekaligus, walaupun saya yang ceramah, tapi juga saya pelototin ini pertanyaannya ini. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, insya Allah akan saya jawab langsung. Baik, kita balik kemari. Jadi saya ulang, ini nge-flashback kita masih. Ya, tazkiyah itu apa? Ya, kita bicara tazkiyah, jangan kita bicara fokus ada dosa dulu baru cerita tazkiyah. Karena tidak sedikit orang yang memang dia berada di area kesolehan. Dia banyak melakukan kebajikan. Tapi ternyata ada muskilat dalam niatnya. Apa muskilatnya? Dia tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu apa? Sama dia ketika melakukan satu kebajikan, dia tidak peduli ucapan terima kasih orang banyak. Kalau dia melakukan satu kebajikan, dia tidak peduli respek orang. Karena kebajikan ini dia lakukan lillah. Kalau saya berinfak, apakah saya akan semakin semangat kalau infak saya disambut dengan puja-puji terhadap saya? Wah, hebat Ustadz. Ustadz dalam kondisi begini rajin berinfak dan sebagainya. Enggak begitu. Sama saya ada pujian, tidak ada pujian. Ketika Allah kasih kelebihan, saya akan memberikannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ini yang harus kita pahami. Tidak sedikit orang yang melakukan kebaikan dan dia punya muskilat. Saya pikir susah loh. Mana yang lebih susah, minta maaf atau memaafkan? Mungkin semua kita mengatakan minta maaf. Tapi sebenarnya lebih rumit itu maafin orang. Karena kalau posisi maafin orang, kita dapat kredit 1 poin. Lebih tinggi dari orang yang minta maaf. Dan itu akan bisa membawa kita keluar dari ketulusan kita. Ya sudah, saya maafkan. Tapi setelah saya bilang saya maafkan, saya ketemu orang lain, lantas sama orang lain saya bilang apa? Udah minta maaf dia sama saya. Tahu dia salah dia. Nah, ada kesan angkuh.
Ada kesan merasa saya lebih bersih. Ada kesan saya merasa lebih hebat. Sehingga saya memaafkan belum tentu tulus. Kalau saya sudah memaafkan, pertama saya sudah close, tutup cerita. Saya tidak akan bicara apa-apa. Itu satu. Dan kalau kenapa seorang memaafkan masih butuh tazkiyah? Jawabannya itu. Bisa ada muskilat di dalam dirinya. Problem. Atau apa lagi? Banyak. Terkadang kita kesadaran in group. Ini bahasa sosiologi. Kesadaran in group ini maksudnya apa? Kita kalau kelompok kita lebih punya ihtimam, lebih punya perhatian. Tapi kalau orang di luar kelompok kita nggak punya perhatian. Padahal sebagai muslim, kita diajari bukan mengutamakan cinta kepada kelompok, tapi mengutamakan cinta kepada saudara kita muslim. Tunggu dulu. Saudara muslim ini tidak semuanya orang soleh. Saudara muslim ini ada orang kurang ajarnya, ada orang brengseknya, ada orang ahlu maksiatnya, ada orang yang biasa berdosa. Apakah Anda mencintai dia karena Allah? Kalau Anda sanggup untuk mengatakan saya mencintainya karena Allah, apa yang Anda lakukan? Tentu Anda akan memberikan haknya. Apa hak dia dari Anda? Kalau dia melenceng, Anda harus kasih tahu, Anda harus ingatkan, Anda harus kasih nasihat. Itu hak saudara Anda yang muslim, yang dia jauh dari Anda, yang dia jauh dari Allah. Sehingga seorang yang lillah, kalau dia sudah punya jiwa yang bersih dalam dirinya, ya, insya Allah, kalau dia sudah punya jiwa yang bersih, sama dia nggak ada dengki, nggak ada ghil, nggak ada dendam. Nah, yang sering saya contohkan saya sih, kadang saya ngelihat orang yang kemarin masih senyum sama saya, sekarang udah nggak senyum lagi. Kemarin masih ramah sama saya, sekarang udah nggak ramah lagi. Kemarin masih respect dengan saya, sekarang nggak respect lagi. Bahkan kemarin saya pernah diprotes, saya dulu orang yang begitu ngefans sama Ustadz, tapi sekarang saya nggak suka lihat Ustadz. Syukur Alhamdulillah dia terang-terangan. Kenapa? Saya senang. Terakhir ketika saya cek, kenapa Anda tidak suka? Rupanya saya tidak bicara sesuai dengan mau dia. Mau dia itu saya ngomong seperti mau dia. Kalau saya ngomong seperti mau saya dan nggak cocok sama mau dia nggak senang lihat saya. Ini masih menunjukkan ada muskilat. Kalau begitu, ini orang perlu ditazkiyah. Jadi jangan lupa, tazkiyatun nafs itu bukan bicara dari dosa menuju taubat saja. Tazkiyatun nafs dari akhlakul mazmumah. Adanya akhlak-akhlak buruk menuju akhlak yang baik. Itulah posisi Nabi. Bahkan Nabi masih dekat dan terima keluh kesah dari seorang pemabuk sekalipun. Ketika sahabat sudah marah, ngelihat seorang pemabuk berulang-ulang datang kepada Nabi, ngaku dia mabuk, lantas kemudian setelah ngaku dia mabuk, minta dihukum, sahabat sudah marah. Dia ini cuma ngejek, ya Rasul. Nanti minta dihukum, habis itu mabuk lagi. Minta dihukum, habis itu mabuk lagi. Maka Nabi mengatakan, kenapa dia datang kepadaku? Karena masih ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu saudara kalian. Kira-kira begitu. Kita juga mungkin pernah mendengar cerita populer. Ya, apa cerita populer? Tentang seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, minta izin supaya dibiarkan berzina. Kalau boleh dibilang dengan bahasa, kalau sama orang zina haram, sama dia kalau bisa sunatlah. Supaya apa? Supaya dia bisa dapat pahala dari zina. Loh kenapa? Karena dia nggak bisa berhenti berzina. Kalau Anda seorang da'i, kalau Anda seorang alim, kalau Anda seorang guru, murid Anda mengaku, saya sama saya, kalau bisa, zina itu halal. Apa kira-kira respon Anda? Anda mungkin akan ngadu ke polisi, ini orang udah ngelecehin syariat. Pertanyaannya, Anda sudah betulin dia belum? Anda tahu nggak bahwa dia membangkang atau karena kebodohannya? Karena kezalimannya, atau karena dia tidak sanggup keluar dari keburukannya selama ini. Itu yang harus kita pahami. Inilah pentingnya tazkiyah. Baik, ini ada pertanyaan nih dari Ibu Nopi ini. Ini saya langsung jawab melalui akun Facebook ya. Ustadz, mohon penjelasan. Mana yang lebih kita utamakan, infak ke kampung saya di Jawa Barat, atau infak kepada orang yang kurang beruntung di sekitar saya. Nah, jadi begini, Allah itu masih marah sama kita kalau kita tidur kenyang, sementara ada tetangga kita yang lapar. Tetangga ini terjemahnya pertama, samping rumah kita. Samping rumah kita, sampingnya lagi.
Kalau ternyata tetangga ini, negeri kita, kota Medan, alhamdulillah sudah aman. Tengok Deli Serdang. Kalau Deli Serdang sudah aman, tengok Langkat. Langkat aman, lihat Karo, Sumatera Utara aman, lihat Aceh, lihat Sumatera Barat, Indonesia aman, lihat cek Malaysia, lihat cek Brunei. Kira-kira begitu. Jadi siapa orang yang paling harus, kalau bahasa Quran itu al-aqrabin. Jadi orang zawil qurba, orang-orang yang dekat sama kita. Orang dekat pertama secara fisik. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya mana lebih utama? Ini pertanyaan Ibu Novi. Saya kirim ke Jawa Barat atau saya infak di lingkungan saya? Kalau saya mengatakan tentu lingkungan kita lebih utama. Tinggal pola. Karena kadang-kadang kita ini kalau ngasih memberikan infak dengan pendekatan konsumtif seringkali tidak mendidik. Artinya yang diberi tetap menikmati karena dia menikmati kemiskinan. Sementara yang memberi juga tidak bisa menyelesaikan persoalan dia. Berulang jadinya tiap tahun malah nuntut. Ada orang yang terus menikmati itu. Bahkan sebelum sampai waktunya dia sudah nanya. Ada nggak bagian saya? Nah sekarang mohon maaf ini saya kembangkan ini. Kalau ditanya sekarang. Kalau kaitannya dengan COVID-19. Siapa orang yang harus kalau saya sedang ingin memberikan infak. Siapa orang yang lebih utama saya kedepankan. Kalau saya ditanya, maka orang yang lebih memerlukan. Kalau ditanya dari semua manusia, tentu urutannya fakir, miskin. Tapi kalau bicara dari orang soleh, ini yang sering saya ingatkan sekarang. Cobalah data. Kalau Anda itu badan kenaziran masjid, Anda itu pengurus majelis taklim, Anda itu tinggal di lingkungan Anda, coba cek. Ustadz-ustadz Anda yang kemarin mengajar sama Anda, yang sekarang dipending gak ngajar lagi, apa mereka masih aman tuh dapurnya? Karena bukan tidak mungkin kalau ustadz dia ada jabatan, ada pekerjaan, ada apa lagi, ada wira swasta. Oke, tidak ada masalah. Kalau dia memang hari-harinya mendedikasikan waktunya untuk dakwah. Yang begitu peristiwa COVID, kalau kita bilang sudah ada sekitar sebulanan ini, ternyata dia tidak memberikan majelis pengajian lagi. Saya kemarin bincang dengan seorang, ada ustadz yang minjam beras. Ada ustadz yang jual televisi, sudah. Ya, walaupun ini kasus yang saya dengar, ini bukan kasus Medan, ini kasus Jakarta. Jujur, demi Allah, saya rasanya teriris-iris. Kenapa? Saya bisa merasakan. Karena kalau ustadz datang sana, datang sini, itu muru'ah bagi dia. Nah, siapa yang peduli? Kita. Nah, ini orang pertama. Kalau persoalannya dia memang secara permanen sudah miskin, sampai kapanpun ya tetap miskin, ini kayaknya agak ditahan dulu. Siapa yang diutamakan? Orang yang betul-betul terpapar karena sebab COVID-19. Saya kira itu jawaban dari Ibu Novi. Ya, insya Allah mudah-mudahan memberi manfaat. Ya, jangan lupa nih kalau yang di Tajul ini subscribe. Ya, itu yang paling penting supaya Tajul, maksud saya channel Tajul, subscribe, kemudian like, kemudian share, dan kemudian itu apa namanya belnya ya dicentang supaya dapat notifikasi. Karena insya Allah melalui siaran Tajul ini juga nanti di bulan Ramadan, saya akan ada siaran-siaran memberikan tausiah kepada kita. Kemudian juga yang di Facebook, ini saya melihat mudah-mudahan ada pertanyaan sebentar lagi masuk ini ke kita. Kita lanjut ini. Sekarang kita bicara nih, teknik menyucikan jiwa ini gimana? Jadi kalau gitu siapa yang berkepentingan untuk mensucikan jiwa? Semua kita. Siapa yang berkepentingan untuk agar kita ditazkiyah adalah supaya ditazkiyah? Semua. Ustadz butuh tazkiyah, murid butuh tazkiyah, presiden butuh tazkiyah, rakyat butuh tazkiyah, orang kaya butuh tazkiyah, orang miskin butuh tazkiyah. Itu yang harus kita pahami. Jadi semua orang. Yang penting satu, orang mukmin. Karena orang mukmin jangan meyakini seakan-akan ada orang yang punya apa istilahnya iman itu stabil. Tidak, iman itu yang stabil naik cuma ada pada orang-orang tertentu yang direkomendasi Allah. Kalau kelas kita fluktuatif, naik turun, naik turun. Nabi bilang itu wajar, manusiawi. Kalau ada orang yang imannya naik turun, itu manusiawi. Yang mulai tidak benar adalah turunnya sampai melewati titik nol, minus. Maksudnya apa? Imannya turun, kemudian dia terjebak pada dosa.
Dia terjebak pada maksiat. Inilah yang dibutuhkan untuk kemudian kita harus membangun tazkiyah. Baik. Saudara-saudara sekalian, jadi tadi saya mengatakan hari ini kita akan diskusikan topiknya yaitu apa dia tekniknya. Kita ambil ada sekian teknik, malam ini kita bahas muhasabah. Apa itu muhasabah? Kita lihat. Muhasabah adalah memperhatikan dan merenungkan hal baik dan buruk yang telah dilakukan. Jadi posisi kita yang baik, ini kalau boleh pakai bahasa umum, diaudit nih. Saya mengaudit diri saya. Satu hari ini, apa perbuatan baik yang sudah saya lakukan? Dan apa perbuatan buruk yang sudah saya lakukan? Pertama, perbuatan baik, hubungan saya dengan Allah. Perbuatan baik dan buruk, hubungan saya dengan sesama. Sesama ini siapa? Istri saya, anak-anak saya, tetangga saya, saudara-saudara saya, orang-orang soleh, orang-orang beriman yang bersama saya. Adakah keburukan yang saya lakukan? Nah, ini yang kemudian harus kita pahami bahwa dengan demikian, ya, ini merupakan objek dari muhasabah. Termasuk, jadi pertama, objek muhasabah, perbuatan baik, perbuatan buruk. Ini objeknya ini. Jadi, satu hari ini alhamdulillah, semua sholat sampai sholat isya tadi, saya selesaikan dalam berjamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun situasi masih begini, saya masih berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Ini tunggu dulu, ini masih bicara amalnya nih. Tapi saya kelihatan tadi siang ini ada menyakiti perasaan seseorang nih. Kenapa saya menyakitinya? Saya ini muhasabah tuh. Saya audit nih. Oh, saya menyakiti dia karena dia begini, begini dan sebagainya. Nah, saudara-saudara pemirsa sekalian, kalau kondisinya begini, nanti kita akan tahu nih. Sekarang muhasabah itu tujuannya apa? Kita akan tahu. Yang penting tujuan muhasabah litazkiyah, untuk mensucikan. Gimana kalau sampai ada orang sakit hati, saya minta kehalalan sama dia. Halalnya bagaimana? Supaya dia tidak lagi sakit hati sama saya. Kalau saya mengambil atau merampas hak seseorang, maka saya akan minta maaf kepadanya, memulangkan yang saya rampas dari dia. Itu bahagian dari yang saya lakukan. Kira-kira demikian. Ya. Kemudian, termasuk memperhatikan niat dan tujuan suatu perbuatan yang telah dilakukan. Ini selalu saya sampaikan. Paling enak nyontohinnya kalau bicara niat dan tujuan, itu kebaikan atau keburukan yang dilakukan orang dalam kepentingan politik. Kepentingan politik ini pilkada, pemilu, dan sebagainya. Wah, waktu dia masih pemilu, karena dia caleg, atau karena dia calon bupati, wali kota, gubernur, atau presiden, Masya Allah, sampai Mekah juga dikejar, dan kemudian foto di sana untuk nunjukin, bahkan tidak sedikit yang foto, kalau sekarang dari talangan aktivis, fotonya sama siapa? Sama Habib Rizik. Nanti fotonya dikirim kemana-mana. Nih, lihat nih, Habib Rizik sudah bicara tentang saya. Pertanyaannya, Anda ini mau ngapain? Anda rajin masuk keluar masjid, Anda mau apa dari situ? Anda ngisi kuliah subuh ke sana kemari, majelis taklim sana sini, apa istilahnya? Ada tarling, ada suling, apa semua Anda lakukan? Pertanyaannya, Anda mau ngapain dengan itu? Anda mau dapat apa? Anda mau sesuatu dari Allah atau bukan? Ini harus Anda bawa ke ruang muhasabah. Supaya Anda paham nih, ini amal ini begitu capek, lelah saya melakukan, tapi faktanya ternyata nggak banyak menguntungkan akhirat saya. Kalau nggak menguntungkan akhirat saya, kita kan rugi. Kita bisa tergolong bangkrut. Kita bisa tergolong orang yang kemudian, kalau bahasa Arab disebut dengan istilah muflis. Apa dia? Bangkrut. Bangkrut kenapa? Banyak yang dibawa, tapi ternyata seperti anak-anak, di masa kecil saya masih ingat permainan, di antara permainan yang saya sukain, main jualan-jualanan. Biasanya kalau sudah jualan, saya ingat sekali dulu, saya suka jual beras. Apa alat bayarnya? Daun-daunan. Jadi nanti teman-teman beli berasnya sekilo, dia kasih daun nih. Terus coba bayangkan kalau beras saya laku, beras saya dari apa? Pasir.
Laku, duitnya saya bawa pulang, saya kasih mak saya. Mak, alhamdulillah, tadi jual beras, ini duitnya laku. Duitnya apa? Daun. Kira-kira apa respon orang tua saya? Tentu dia tidak, ya dia akan tertawa. Ini mana duit, ini cuma mainan. Silahkan semua kesolehanmu, silahkan semua kebajikanmu, kau lakukan. Tapi jika tidak kau tujukan untuk Allah, tidak mendapatkan ridha Allah, maka di akhirat seperti duit-duitan tadi. Kita mau bilang, ya Allah, saya banyak duit nih, saya mau beli surga pakai duit ini. Allah mengatakan, duitnya mana? Karena kalau yang dimaksud duit yang saya maksud dalam cerita ini tentu pahala. Pahala mana? Terus kita tunjukin, nih dia. Itu nggak laku. Kenapa? Kemarin kau tidak melakukannya untukku, karenaku, dan di jalanku. Na'udzubillahi min zalik. Baik, kita lanjutkan. Sekaligus muhasabah dilakukan untuk persiapan hari-hari mendatang. Oh, ini saya punya masalah nih. Kalau saya lihat perempuan cantik, nggak tenang saya. Ini gimana caranya supaya akhirnya, ini saya udah tahu nih salah nih. Sekarang gimana caranya supaya perempuan cantik nggak ganggu saya? Jawabannya paling ringkas, nggak usah tengok. Nggak bisa Pak, saya hari-hari di jalan. Kalau gitu jangan fokus. Maksudnya apa? Ya kalau Anda jalan, fokusnya jalan. Jangan fokusnya perempuan cantik. Kira-kira begitu. Jadi artinya, cari solusi-solusi. Siapa obat, siapa dokter yang paling paham bisa menyembuhkan penyakit hati kita, diri kita sendiri. Karena pembohong itu, orang lain belum tentu tahu dia berbohong. Tapi dia tahu betul bahwa dia pernah berbohong. Dan dia sedang berbohong. Orang salah biasanya nggak mau disalahkan. Tapi dia tahu betul kalau memang dia salah, ya dia salah. Itu masalah hati. Nah, inilah yang kemudian kita jadi harus hati-hati memperhatikan ini semua. Nah, saudara-saudara yang mulia, catatan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu kita melakukan muhasabah? Ya, karena kadang-kadang bagi pemula, ini muhasabahnya perlu dibimbingin. Sebelum saya lebih lanjut, saya juga tetap mengingatkan, silahkan bagi Anda yang masih mendengarkan tausiah ini, pertama Anda share, Anda sampaikan kepada teman-teman Anda, dan kemudian jika ada pertanyaan, saya menunggu pertanyaan yang mungkin Anda akan berikan melalui siaran live streaming. Ini disiarkan dari Masjid Gaudiah, Kampung Madras, yang kemudian melalui akun YouTube Tajul Madras, dan kemudian melalui akun Yayasan India Muslim Sumut, ya, Yayasan India Muslim Sumut di akun Facebook. Insya Allah, bagi Anda yang mau bergabung dan bertanya, ini saatnya bagi Anda bersama saya, dan mudah-mudahan ini nanti ada waktu rutinnya. Cuma kita belum dapat ini, karena sebentar lagi masuk Ramadan. Kapan waktu rutinnya di bulan Ramadan untuk live streaming ini, nanti akan kita bahas dan disampaikan kepada Antum seluruhnya melalui penjelasan publik yang ada. Baik, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan muhasabah dengan benar? Apa alat bantunya? Ya, pertama, merasakan pengawasan Allah kepada hamba. Jadi kalau boleh diterjemahkan, muraqabatullah. Saya kemana saja saya pergi, saya merasa, kalau bahasa Quran, bahasa hadis ini, anta'budallaha ka'annaka tarah. Saya menyembah Allah seakan-akan. Jadi sepertilah, bukan seakan-akan. Seperti saya dilihat Allah. Jadi seorang pembantu di sebuah rumah sedang ngepel nih, majikannya di situ. Seorang pelayan sedang kerja di toko, majikannya melototin, nongkrongin dia. Apa yang akan dia lakukan kalau ternyata majikan memperhatikan dia? Dia pasti akan sungguh-sungguh. Itu kalau bicara amal. Saya akan berwudu dengan benar, saya akan puasa dengan benar, saya akan sholat dengan benar, saya akan baca Quran dengan benar. Kenapa? Karena saya diperhatikan oleh Allah. Ka'annaka tara. Seakan-akan Allah melihat, seperti Allah melihat. Ini level pertama. Fa in lam takun tara, kalau saya nggak lihat, saya nggak bisa sampai pada level ma'rifat di mana Allah menyaksikan saya, fa innahu yarak. Allah itu nengok. Yakinlah, tidak ada yang luput dari Allah. Sekarang kita makin horor nih. Mana? Saya belum lihat. Coba antar kemari. Di
Facebook belum saya lihat. Mari, biar langsung aja. Kalau ada Facebooknya, mari sini. Pertanyaan Facebook belum saya lihat. Ini masih yang nonton aja, saya perhatikan. Enggak, bawa sini aja HP-nya, biar saya lihat langsung. Ini mohon maaf, nih ada pertanyaan yang saya pelototin dari tadi, belum sinyal saya yang kurang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Nah, ini Pak Sidik ini bosnya yayasan ini yang bertanya ini. Ya. Maaf, ana absen Ustadz. Ya, mafhum. Ana mau tanya, hal apa yang harus dilakukan untuk menambah kesabaran kita? Sabar itu kata Allah, ajruhum bighairi hisab. Pahalanya itu bighairi hisab, tak terhitung. Sabar ini enggak mungkin dibangun kecuali di atas landasan keimanan kepada Allah. Jadi apa yang harus dipersiapkan? Membetulkan keimanan, ketundukan kita kepada Allah. Tak bisa. Iman ini nanti harus mencuat dari situ apa? Ikhlas. Orang sabar, insya Allah itu orang ikhlas. Kalau enggak ikhlas, misalnya ada orang bilang begini, saya terus terang ya, sudah puluhan tahun saya tahankan. Kenapa? Kau buat masalah sama saya, kau kurang ajari saya, kau lakukan tidak betul sama saya, tapi kemudian saya tetap sabar. Ini udah 20 tahun loh. Sekarang terus terang, saya udah nggak bisa sabar lagi ini. Nah, ketika dia ngomong begitu, maka 20 tahun yang sebenarnya dia kira dia sabar, sebenarnya dia kurang sabar. Dia hanya ingin ketemu momentum, atau dia berada pada titik lemah iman, sehingga goncang itu, dan hilang keikhlasannya. Kalau ikhlasnya sudah hilang, maka sabarnya ambruk. Orang membangun sholat malam, tahajud, setiap jam 3 dia bangun, menghabiskan waktu sampai datang subuh jam 5 pagi. Malam pertama masih oke. Sama aja kayak kita, bisa nggak kita sabar nanti sahur di bulan Ramadan? Penyakit kebanyakan orang, malam pertama sahur, malam kedua sahur, malam ketiga udah agak lambat sahurnya. Ya kenapa? Karena sudah mulai nanti ujungnya nggak pernah sahur lagi. Kenapa? Nggak sabar. Padahal apa yang Allah janjikan dari sahur berkah. Sahurlah kalian. Walau kalian minum dengan seteguk air atau makan dengan sejumput makanan, sahurlah. Karena pada sahur itu ada berkah. Sabar nggak? Kenapa nggak sabar? Kelas iman. Kalau imannya kurang kuat, ya sudah. Nggak sabar tarawih, nggak sabar tilawatul Quran, tidak sabar mentahfiz atau mentahsin Al-Quran, tidak sabar untuk melakukan kebajikan di bulan Ramadan. Jadi apa yang harus dibangun? Iman dilurusin, ikhlas dibangun. Dan ikhlas nggak bisa muncul melalui mulut, tapi kerja hati. Hati bisa mengeluarkan ikhlas kalau imannya lurus. Sehingga bersihlah dia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Pak Sidik, jawaban saya. Semoga Allah memberkahi Pak Sidik, memberikan kesehatan kepada Pak Sidik dan keluarga, dan melindungi kita semua tentunya dari wabah penyakit yang sedang melanda dunia. Saya tidak bisa bilang kota Medan ini. Ya, ini melanda dunia sebenarnya. Baik, saya balik kepada diskusi kita. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, sampaikan aja langsung ke saya. Karena ini belum terlihat saya, ini berhenti mungkin apa saya. Ini ada pertanyaan ini, tapi pertanyaannya melalui kolom messenger. Ini menarik ini. Ustadz, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, mengenai dukhon pada tanggal 15 Ramadan, itu benar Ustadz. Saya sudah mengikuti cerita ini, mempelajari dari beberapa asatidz. Saya tidak menganggap diri saya ahli hadis, maka saya merujuk kepada pandangan ulama yang saya rasa, yang saya yakini mereka menguasai ilmu hadis dan menjelaskan hadis yang terkait dukhon 15 Ramadan itu. Jika 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka akan terjadi peristiwa dukhon itu tadi. Maka saya perlu sampaikan bahwa hadis ini dikatakan sebagai hadis maudhu. Maudhu itu artinya palsu. Kalau sudah palsu, udah nggak usah bahas lagi. Ya. Jadi saya perlu sampaikan. Ini perlu saya sampaikan ke kita semua. Gini ya, kita berada di akhir zaman sekarang Ustadz. Ya. Terus kalau sudah akhir zaman, masalahnya apa? Apa kita harus berhenti beriman? Apa kita harus diliputi rasa ketakutan sebentar lagi kiamat?
Jangan lupa loh, Nabi pernah mengatakan, kalau kiamat sudah ditiup trompetnya, tenet, tenet, enggak tahu saya bagaimana bunyinya. Pokoknya trompet sangkakala sudah ditiup oleh malaikat Israfil. Sementara waktu itu kau sedang pegang benih, mau kau tanam, maka Nabi mengatakan tanam benihmu. Artinya Pak, fokus pada amalmu. Mau akhir zaman, mau awal zaman, mau tengah zaman, apa yang harus kita kerjakan sebagai orang beriman, kerjakan. Jadi persoalannya bagaimana kelas kita sebagai hamba Allah tetap berada pada posisi itu. Allah ridho sama kita. Allah meridhai amal-amal soleh kita. Itu. Jadi bukan kemudian, wah saya sudahlah, saya tidak mau, saya di rumah saja, saya zikir-zikir saja, saya tidak lagi mau nahi munkar, urusan orang-orang lah. Karena memang akhir zaman adalah peristiwa di mana manusia banyak kurang ajar. Loh, kalau memang Allah akan mendatangkan kiamat, ada bentuk seperti wabah COVID ini sebenarnya bahagian dari tazkirah yang Allah kasih. Jangan lupa loh, min alamatil qiyamah, dari tanda-tanda kiamat. Di antaranya, kata Nabi, setelah ibu kota Bizantium, maka ibu kota Rom akan menjadi negeri Muslim. Ibu kota Rom sekarang mana? Vatikan, Roma. Bayangin kalau di Roma ada azan, di Vatikan ada azan, di mana mayoritas penduduknya menjadi Muslim. Saya lupa tahun kapan saya pernah ke Istanbul, Turki. Itu saya tanya sama guide saya, ada berapa banyak orang Muslim di Istanbul? Dia jawab, Muslim di Istanbul itu ada sebanyak 95%. Bayangin, Muslim di sana ada 95%. 95% artinya dulu itu negeri Kristen. Bagaimana mereka menaklukkannya? Anda sudah tahu dan silahkan baca sejarah. Di antara tanda akhir zaman, di mana akan berdirilah kekuasaan khilafah Islamiyah al-alamiyah yang akan menegakkan keadilan, menyebarluaskan kemakmuran, membuat semua rakyat hidup dalam ketentraman, bahkan orang tidak mau menerima, lebih senang membagi. Sudah sampai belum? Belum. Jadi jangan fokus pada cerita-cerita horornya saja. Anda harus fokus pada cerita-cerita positif. Cerita di mana orang tidak terima zakat, tidak mau terima, tapi ngeluarin zakat. Artinya apa? Mentalitas masyarakatnya tidak tamak, tidak serakah. Walau dia punya. Kita masih hidup di zaman banyak orang kaya yang korupsi. Bayangin kalau miskin korupsi, wajar. Walaupun tetap saja itu nggak benar. Kaya, duitnya lebih dari cukup. Keturunannya 7 keturunan bisa dia penuhi dari duit dia, tapi masih korupsi. Kita masih hidup di zaman itu. Akan sampai zamannya di mana orang tidak mau korupsi, tidak mau menerima. Kenapa? Dia sudah merasa lebih dari cukup. Itu yang harus kita garis bawahi. Jadi saya perlu sampaikan, apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, gak usah menanti atau menunggu sesuatu yang gak perlu. Atau, wah nanti akan ada dukhon akan menghentikan teknologi. Kalau sudah berhenti teknologi, selesailah. Tak lagi live streaming. Sekarang gara-gara COVID-19 kita bisa live streaming. Ya, ini maaf, ini sudah dari Regardo ya. Baik, ada pertanyaan lanjutannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, apabila ada pengurus BKM, Badan Kenaziran Musholla, tidak menyetor uang kas yang lama ke BKM yang baru, apa hukumnya Ustadz? Gak apa-apa, bilang aja sama dia, insya Allah ketemu kita di akhirat. Insya Allah itu adalah taksi, jalan tol Anda menuju neraka Allah, bilang. Ya. Jadi kalau ada 1 peser pun duit dari masjid tidak dikelola untuk tujuan kemakmuran masjid, jamaah masjid, bilang sama dia, ada berita gembira untukmu, hampir pasti, karena Allah yang memastikan. Apa berita gembiranya? Kau masuk neraka nanti. Kalaupun mungkin masuk surga, nanti masuk surga belakangan. Kenapa? Selesaikan dulu. Kenapa? Itu duit umat. Orang-orang ngelola zakat. Disuruh ngelola zakat. Zakat fitrah. Ini bentar lagi bulan Ramadan. Zakat fitrah. Dia sembunyikan bagian dia. Jangan lupa. Jangankan duit masjid. Nabi pernah tidak mau mensolat jenazahkan seorang sahabat yang oleh sahabat dihukumkan. Seorang sahabat yang dia mati dan Nabi mengatakan, hiya min ahlin nar, ini penghuni neraka ini, saya enggak mau salatkan. Padahal dia ikut perang sama Nabi. Mati sebagai syahid.
kalau bahasa kita. Tapi kenapa? Jawabannya, rupanya ini orang lebih dulu nyimpan rampasan perang. Jadi lagi perang, dia ketemu barang mewah, dia simpan di balik jubahnya. Nggak dia lapor sama Nabi, nggak dia lapor sama komandan. Selesai. Nabi nolak dia. Jadi hati-hati, jangan Anda kira ngurus masjid, Anda kemudian bisa mengambil manfaat untuk keuntungan, kesenangan pribadi Anda. Sama juga, Anda mau ngurus partai, ngurus ormas, ngurus majelis taklim, dikasih mobil, kemudian begitu selesai, habis masa jabatan Anda, dan kemudian itu bukan milik Anda, itu milik umat, itu milik aset jamaah, lantas kemudian Anda haki sendiri, Anda berdosa. Itu sebab yang akan mengantarkan Anda masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala nanti. Hati-hati itu ya. Jadi jangan main-main di situ. Ya. Baik. Saya pikir ini jawaban saya. Jadi tolong sampaikan kepada BKM yang lama, bahasanya bagus-bagus sajalah. Ya udah, kalau bahasanya Anda mau apa, itu urusan Anda sama Allah. Tapi harta itu milik Allah dan harus digunakan, dikelolakan untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa main-main itu. Ya, baik. Saudara-saudara sekalian, saya akan melanjutkan sedikit ini ya. Tadi saya sudah bicara tentang muraqabah. Ya. Jadi apa itu? Muraqabah, pengawasan. Apa yang dimaksud pengawasan? Muraqabatullah membuat kita jadi berani sebenarnya. Muraqabatullah membuat kita jadi nggak takut. Kenapa? Seperti anak kecil ketika dia bermain, selama orang tuanya ada di samping dia, mengawasi dia, dia tenang. Dia bisa main, naik tangga, turun tangga, manjat jendela, dia mau. Kenapa? Ada orang tuanya di situ. Kalau suasana sehebat apapun permainan, selengkap apapun, tapi tidak ada orang tuanya, tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang memperhatikan dia, dia akan cemas, takut, khawatir. Itulah yang terjadi bagi seorang mukmin. Dalam situasi sulit, apakah Nabi Ibrahim takut dalam kobaran api? Apakah Nabi Musa takut mati ketika harus melawan tukang sihir Fir'aun? Atau membawa orang-orang Yahudi keluar dari kejaran Fir'aun? Apakah Nabi Muhammad panik ketika berada dalam gua, sementara orang-orang kafir sudah berada di mulut gua? Tidak. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan cemas, jangan takut. Allah bersama kita. Baik, ada pertanyaan belum? Baik, kita lanjutkan. Ini saya sampaikan ringkas nih. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau kemudian kita apa yang bisa kita lakukan untuk membantu muhasabah ini? Yang kedua, mengingat hari akhir. Mengingat yaumul akhir, mengingat yaumul hisab. Semua apa yang kita buat akan ditanya Allah. Ya Allah, kalau cuma yang kita buat ditanya Allah, ini isi hati kita pun Allah tahu. Saya sedang ceramah begini, apa yang sebenarnya menjadi hajat besar? Kenapa saya datang ke Masjid Gaudiyah malam ini? Kenapa saya melelahkan waktu saya untuk menghabiskan waktu melakukan siaran tayang online yang dihadiri oleh cuma kru, ya, orang-orang yang berkepentingan, teknisi yang menayangkan ini. Nggak ada nih, jemaahnya kosong nih. Apa sih sebenarnya hajatnya? Saya bisa bilang pakai mulut, saya lillahi ta'ala, saya ikhlas. Tapi hati saya, Allah tahu. Hati saya itu nanti akan ditanya. Kenapa? Karena Allah juga bilang dalam Quran, fuad, sama, basar, itu akan ditanya Allah. Pendengaran, penglihatan, dan kemudian hati, bahkan fuad itu artinya nuranimu, itu akan ditanya Allah. Allah tahu itu. Seorang dalam hidup kalau dia tahu bahwa Allah akan bertanya, akan mempersoalkan, akan mengaudit, akan menginvestigasi, akan memunaqashah dia nanti di akhirat, dia akan jadi hati-hati. Dia akan jadi wirai. Makan, dia pilih yang halal. Bicara, dia pilih yang santun. Berbuat, dia pilih yang tidak menyakitkan hati orang. Kalau dia memimpin, dia tidak mau datang kutukan dari yang dia pimpin. Kalau dia mengajar, dia tidak mau sombong, merasa hebat dengan menganggap dia sajalah yang benar. Tidak ada yang salah, maaf, dari apa yang dia sampaikan. Atau dia merasa bangga karena dia sudah kondang dan sebagainya. Nggak ada yang begitu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, ini sebenarnya penjelasannya panjang ini. Ya, yang ketiga kita sampaikan, dan ini yang terakhir, membaca perjalanan hidup Rasulullah, para sahabat serta salafus soleh. Anda ingin mencintai Rasul,
Coba belajar bagaimana sahabat mencintai Rasul. Ada sahabat yang sampai jari patah, maaf ya, putus karena ditebas oleh pedang musuh. Ada sahabat yang kemudian giginya rontok karena ingin memperbaiki sesuatu yang menancap ke pipi Rasul. Ada Abu Bakar yang nggak bisa tenang ketika menemani Rasul hijrah ke Madinah, karena kalau sudah sampai Madinah selamat baru plong hati dia. Cobalah belajar sirah mereka. Kenapa cinta mereka demikian tinggi? Anda ingin menjadi orang yang ahli ibadah, banyak dekat sama Allah, hati Anda tertuju kepada Allah, maka belajarlah dari orang-orang yang telah menapak tilasi jalan itu, atau yang telah mengukir sejarah hidup mereka. Anda ingin menjadi seorang yang sakha, dermawan, kaya raya, tapi Anda dekat kepada Allah, Anda bisa menapak tilasi jejak sejarah dari orang-orang hebat, baik itu para sahabat, tabi'in, salafus saleh yang lain. Jadi artinya apa? Cara Anda muhasabah bisa dengan mempelajari sirah sahabah, sirah nabawiyah, sirah tabi'in, dan semua yang ada di tengah masyarakat itu. Saudara-saudara yang mulia, saya pikir, mohon maaf, ini bukan saya mau berhenti, memang sudah bawaannya minta berhenti, ya. Tapi bukan berhenti ceramah, ya. Saya harus menurunkan tensi karena waktu kita tinggal sedikit lagi, ya. Apa yang harus kita diskusikan sekarang, ya? Yang kita diskusikan sekarang, saya ingatkan tadi bahwa muhasabah adalah bagaimana kita bisa mengupgrade potensi jiwa yang kita punya. Kalau jorok, bersihin. Kalau bengkok, lurusin. Ya, dilempangin. Ya. Kalau stabil, buat dia menjadi dinamis, progresif, kreatif. Kira-kira begitu. Jadi, semua kita berkepentingan untuk melakukan muhasabah. Jangan sok suci. Nah, itu penyakit tuh. Ya. Jangan sok hebat. Apakah ustadz yang harus memberikan materi muhasabah kepada murid? Tidak. Ustadz juga harus mendapatkan pelajaran muhasabah itu. Ya, pelajaran itu dia bangun dengan melakukan muhasabah. Umar bin Khattab menyediakan waktunya keliling, ronda terus. Inilah saatnya sebenarnya para pemimpin negeri untuk keliling. Okelah, baiklah, you must be stay at home. Tapi itu sampaikan kepada rakyat. Biar kami yang ngurus kalian. Inilah saatnya kalian, wahai para pemimpin negeri, wahai presiden, wahai menteri, wahai gubernur, wahai siapapun kalian. Ya, semoga Allah menjaga kalian, semoga Allah meluruskan kalian, semoga Allah memberi kekuatan kepada kalian, semoga Allah memilih kalian sebagai orang-orang bertakwa yang disayanginya kali ini. Tapi dengan cara, cobalah perhatikan semua kepentingan rakyat kalian. Cobalah perhatikan semua kepentingan yang menyebabkan orang kalaupun di rumah dia tidak takut, kalaupun di rumah dia tidak cemas. Kenapa? Mungkin terputus pekerjaannya. Mungkin dia mengalami kolaps dari sisi bisnisnya. Mungkin dia tidak bisa keluar rumah dan sebagainya. Inilah saatnya gunakan telingamu, dengarkan jeritan mereka. Inilah saatnya kau menunjukkan kelas kepemimpinanmu. Bukan cuma kemudian memberikan pernyataan dan kemudian kami tidak tahu Anda di mana sekarang. Para ustadz, ini saatnya bukan kita menangis. Kalaupun kita menangis, menangislah kepada Allah. Kita mengadukan semuanya kepada Allah. Kita sampaikan, kita laporkan. Ya Rabb, bahwa sebenarnya musibah ini telah menimpa kami orang-orang soleh. Telah menyebabkan kami terhambat untuk masuk masjid. Telah membuat kami cemas. Apakah kami masih bisa tarawih? Apakah kami masih bisa mendengar tausiah? Atau apapun yang merupakan aktivitas dinamis yang seharusnya ada di bulan Ramadan. Ya Rabb, bantulah, ampunkan kami, maafkan kami. Ya Allah, gerakkan umat ini untuk kembali bersama di jalanmu, menghidupkan syiarmu. Ini bahagian dari muhasabah kita. Orang tua, ayo bimbing anak-anak kita. Saudara-saudara remaja, hentikan semua kemaksiatan yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita juga akan menua, kita akan mati, kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ada pertanyaan. Baik. Ada satu pertanyaan masuk sebelum saya tutup ini. Baik, Muhammad Qasmal Sidik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya. Masalah COVID ini agak membingungkan Ustaz. Untuk kita yang muslim. Ketika pasien meninggal, tak boleh bajunya dibuka. Dan kalau dia menggunakan pampers juga tak boleh dicabut. Gimana hukumnya itu dalam kondisi seperti ini? Sementara statusnya masih belum dikatakan positif.
Ya, mohon penjelasan. Saya tak bisa jawab kalau saya ditanya, jawabannya sederhana. Jika seorang meninggal dunia, maka dia dihukumkan sebagai pasien COVID. Pasien COVID ini kan otomatis pertama dia dalam pengamatan diindikasikan kuat dugaan bahwa dia terkena COVID. Jadi kalau istilahnya apa itu? PDP, ya, atau ODP, ya, PDP. PDP belum tentu pada posisi COVID, tapi sudah di area itu. Nah, jika dalam kondisi itu, misalnya hasilnya belum keluar, dan kemudian ternyata keputusan medis mengatakan bahwa dia meninggal, sangat kuat diindikasikan oleh COVID-19, maka perlakuan hukum darurat terhadap jenazah boleh dilakukan. Ini perlu saya sampaikan juga terkait pelaksanaan sholat. Ustadz, bagaimana sholat pakai masker? Saya bilang, Anda nggak usah tanya itu lagi sekarang. Apa yang bisa membuat Anda aman, selama itu tidak melanggar syariat, Anda laksanakan. Ustadz, saya tak bisa lagi sholat Jumat. Saya sudah sekian Jumat tidak lagi ke masjid. Ini sudah mau Jumat ketiga. Apakah saya tergolong sebagai pembohong? Atau diangkat atau dicap Allah hati saya karena saya tidak sholat Jumat? Jika Anda berada di zona merah dan Anda kesulitan untuk keluar rumah, atau Anda merasa tidak nyaman untuk keluar rumah, pergi ke masjid sekalipun, maka Anda boleh di rumah. Walaupun kalau saya ditanya, di situasi sesulit apapun, sholat wajib itu kalau bisa tetap ditegakkan oleh masjid, walau cuma dengan satu imam dan satu jamaah. Karena masjid minimal ada yang ngurusin itu. Tadi saya baru baca maklumat dari, jika itu benar, ya. Tadi saya ada share di beberapa tempat, maklumat pemerintah Saudi terkait pelaksanaan sholat tarawih di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Ternyata mereka tetap melaksanakan. Cuma memang dalam melaksanakan ini sudah diumumkan tidak menerima jamaah secara publik. Jadi siapa yang melaksanakan sholat tarawih dan kegiatan Ramadan di Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram adalah para imam dan staf. Saya tadi sempat melihat sedikit bahwa sholat tarawihnya pun tak lagi 23. Jadi dibuat 6 plus 4 plus witir. Jadi dipercepat sholat tarawihnya. Tujuannya apa? Ini saya pikir kita tak boleh bicara dengan pendekatan yang berbeda, karena para ulama, orang yang lebih pintar dari kita, lebih faqih dan insya Allah lebih dalam keikhlasannya ketimbang kita, mereka sudah mengeluarkan fatwa mereka, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita, dan kita tidak berharap kok ini semua berlangsung lama. Dan mari sama-sama kita meminta kepada Allah agar semua ini hanya terjadi. Sebentar lagi Allah akan mengangkat ini, menyembuhkan yang sakit, membebaskan kita-kita yang masih yang insya Allah tidak terkena penyakit ini, dan Allah memaafkan kita karena semua kesalahan kita, kelemahan kita, kepengecutan kita sebagai orang beriman untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar selama ini. Jadi kesimpulannya, di situasi darurat bisa, walaupun kalimatnya ini saya bilang tadi ada pernyataan statusnya masih belum dinyatakan positif, tapi dia sudah dalam perawatan standar COVID. Tapi kalau perawatannya bukan standar COVID, kemudian dikuburkan dengan ketakutan bahwa dia kena COVID, itu nggak bisa. Jadi yang standar COVID. Karena ulama juga sudah mengeluarkan fatwa, bahkan jika tidak bisa dimandikan sekalipun, maka boleh tidak memandikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah bagi para pemirsa sekalian, saudara-saudara yang saya cintai, baik yang mengamati channel atau siaran langsung ini melalui Tajul Madras TV di YouTube, dan juga akun Yayasan India Muslim Sumut melalui akun Facebook. Alhamdulillah, insyaallah nanti mungkin ada rezeki kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan. Nanti akan kita bincangkan dengan pihak yayasan kapan kita akan live, mungkin bisa kita broadcast supaya Anda bisa menyediakan waktu dan sama-sama menyimak dan sama-sama saling berdiskusi di sini. Akhirnya saya mengajak kita berdoa kepada Allah supaya Allah mengangkat wabah ini dari kita, dan supaya orang-orang beriman dan Allah memberikan kekuatan kepada orang beriman, menjadikan Indonesia negeri yang semakin dekat kepada Allah, baik dari pemimpinnya, rakyatnya, dan semua komponen yang ada di negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.